Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Arfuzianti Salsabila, NIM 2018-16202B0049 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa kelas 6B Universitas PGRI Argopuro, Jember. Di sini saya akan meresum materi yang diberikan oleh Bunda Sugihartati SPD MPD dengan mata kuliah bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Ringkasan materi yang saya terima adalah 1. Hakikat konseling. Konseling keluarga merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada individu sebagai bagian dari anggota keluarga melalui sistem keluarga agar potensi berkembangnya seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga. Yang kedua adalah perkembangan perilaku. Sebagaimana hakikat manusia dalam family system terapi, bahwa manusia dalam perkembangan hidupnya akan selalu berhubungan dengan sistem kehidupan, maka perkembangan perilaku termasuk di dalamnya struktur kepribadian akan sangat dipengaruhi oleh sistem yang ada dalam sebuah keluarga. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap lingkungan keluarga. Di antaranya adalah birth order and family constellation. Biasanya family constellation seseorang mencakup komposisi keluarga, peran masing-masing orang, dan hubungan timbal balik seseorang yang telah berlangsung dalam kehidupannya, baik dengan saudara dan maupun dengan orang tua. Yang ketiga adalah masalah yang dihadapi klien. Masalah yang dihadapi oleh klien dalam bimbingan konseling ini, baik itu klien dari anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak pada umumnya, adalah masalah perilaku, kebiasaan, interaksi sosial, dan prestasi akademik atau sosial. Biasanya anak-anak akan berubah sikap seperti tidak mau atau kurang mendengar nasihat orang tua, mogok sekolah, motivasi belajar rendah, kecanduan bermain game, suka ribut dengan teman, dan lari dari rumah. Dalam menangani kasus-kasus di atas, yang perlu dilakukan oleh konselor sebelum memberikan terapi klien adalah bertemu dengan orang tua klien di sesi awal dengan melakukan konseling. Mengapa harus bertemu dengan orang tua? Karena masalah utama anak umumnya bersumber dari orang tua, lingkungan, dan sekolah. Bila seorang anak diibaratkan produk, maka kualitas produk yang dihasilkan ditentukan oleh kualitas bahan baku dan mesin atau proses produksi. Jika suatu produk itu kurang baik, padahal produk tersebut berasal dari bahan baku yang bagus, maka yang harus dicek adalah mesin dan proses produksinya. Dalam hal ini, mesin adalah orang tua, dan proses produksi adalah pendidikan keluarga yang dialami anak melalui interaksinya dengan dan di dalam lingkungan keluarga yang sangat menentukan kualitas tumbuh kembangnya. Yang keempat adalah family terapi. Family terapi adalah terapi yang melibatkan keluarga sebagai suatu sistem interaksi sosial dengan tujuan untuk mengatasi masalah tertentu dan atau untuk meningkatkan kualitas atau kondisi kehidupan anggota keluarga ke arah yang lebih baik. Terapi dilakukan baik dengan menggunakan konseling maupun teknik yang lebih spesifik. Bila dalam keluarga ada beberapa anak, maka biasanya yang bermasalah hanya anak satu saja. Anak yang bermasalah ini adalah
manifestasi dari sistem keluarga yang bermasalah. Jika upaya terapi hanya dilakukan pada anak, maka ia bisa sembuh dan setelah itu akan kambuh lagi. Demikian seterusnya. Sekali lagi, masalah anak sebenarnya mencerminkan masalah pada sistem keluarga. Dalam melakukan family terapi ini, dibutuhkan komitmen penuh dari kedua orang tua. Bila hanya salah satu saja yang komit menjalani sesi terapi, maka hasilnya tidak akan maksimal. Keberhasilan family terapi juga sangat ditentukan oleh integritas, kredibilitas, dan level otoritas terapis di mata kedua orang tua. Bila terapis tidak mampu membangun postur dengan baik, tidak mampu menunjukkan kredibilitas dan terutama otoritasnya sebagai terapis yang kompeten dan berpengalaman di mata orang tua klien, maka apa yang ia sarankan tidak akan dilakukan oleh orang tua. Hal ini akan sangat menghambat proses terapi. Dalam family terapi, bila dibutuhkan, orang tua juga akan diterapi. Hal ini dilakukan karena sebenarnya pola asuh orang tua yang mengakibatkan timbulnya masalah dalam diri anak berasal dari pengalaman hidup mereka saat mereka masih kecil. Biasanya, trauma orang tua inilah yang menjadi akar mereka saat mereka masih kecil. Biasanya trauma orang tua inilah yang menjadi akar masalah dalam keluarga. Misalnya, orang tua yang overprotective, overpermissive, overdemanding, pencemas, suka berkata kasar, pemarah atau gampang meledak, bersikap kasar pada anak, terlalu disiplin, suka memukul, suka mengancam, menggunakan pendekatan punishment and reward dalam mendidik anak, memperlakukan cinta bersyarat, dan masih banyak lagi perilaku lain yang tidak kondusif bagi tumbuh kembang anak. Sekian presentasi rangkuman materi tugas bimbingan konseling ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.